Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari bilangan bulat kembali dengan topik yang berbeda, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi ada baiknya kita review dulu pelajaran sebelumnya, yaitu saya pernah memberikan semacam latihan atau tebak-tebakan ya, tentang mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Kalau yang lebih besar itu berarti kan dimakan gitu kan. Tentunya akan lebih mudah kalau kita memiliki semacam orek-orekan berupa garis bilangan. Yang perlu kita ingat bahwa dari negatif ke positif semakin ke kanan itu semakin besar ya. Jadi negatif 1 dibanding negatif 2, siapa yang lebih di kanan posisinya, berarti dia lebih besar. Berarti negatif 1 itu lebih besar daripada negatif 2 gitu. Atau kebalikannya, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil begitu ya. 5 itu lebih kecil daripada 6 kan begitu. Semoga ini sudah dipahami ya. Mari kita menebak ini jawabannya apa. Negatif 12 dengan 0 itu besar mana? Nah, negatif 12 kan di sebelah kiri sana, jauh kan? 0 di sebelah kanan, yang lebih kanan itu 0. Berarti 0 itu lebih besar. Negatif 5 dengan negatif 11. Negatif 5 di sini, negatif 11 sebelah kiri sana. Maka yang lebih kanan adalah negatif 5. Maka negatif 5 itu lebih besar. 34 dengan 34 sama ya. Negatif 7 dengan 7. Negatif 7 di sebelah kiri, 7 di sebelah kanan. Maka yang lebih besar yang kanan, yaitu 7. Ini kemarin ya tebak-tebakan yang saya berikan. Sebagai evaluasi, sudah paham atau belum? Saya lanjutkan. Ada di buku itu ada semacam latihan ya, mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Dari yang terkecil itu semakin ke kiri, berarti yang paling kiri itu. Berarti yang paling kecil itu yang negatifnya paling besar, berarti kan? Yang negatifnya paling besar. Berarti kalau dari yang paling kecil kita kerjakan yang nomor 1, yang nomor A, yang ada negatif 13, negatif 6, negatif 10, 0, negatif 7, 2, 5, negatif 4. Kalau dimulai dari yang paling kecil, berarti yang negatifnya paling besar. Yang negatifnya paling besar adalah negatif 13. Maka jawabannya adalah dari yang paling kecil negatif 13, negatif 10, negatif 7, negatif 6, dan seterusnya. Kita lompat mengerjakannya. Yang F ya. Dari yang paling kecil, kali lagi, dari yang paling kecil berarti yang negatifnya paling besar. Negatifnya paling gede yang mana? Negatif paling gede berarti negatif 11. Berarti ngurutkan negatif 11, negatif 9, negatif 5 begitu. Inilah urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang dibalik, urutan bilangan dari yang terbesar dulu. Yang terbesar berarti yang bilangan yang nilai positifnya paling besar gitu kan. Kita coba kerjakan yang B. Yang positif paling besar, ini positif paling besar adalah ini ya. Berarti dimulai dari 10, 9, 0, negatif 2, negatif 4 sampai negatif 7. Kita kerjakan lagi yang ini, ada negatif 8, 0. Yang terbesar itu berarti positifnya paling besar, positif. Nah ini 5 dengan 3 ini positif, maka yang paling besar adalah 5. 5, 3, 0, negatif 1, negatif 7 gitu. Dan seterusnya. Dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini mengurutkan bilangan. Kemudian hari ini kita akan mencoba penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada kalimat begini. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut itu deras. Maka kapal naik 8 meter dari posisi semula.
perhatikan posisi awal kapal. Posisi awal kapal itu di kedalaman 20 meter di bawah laut. Nah, misalnya ini permukaan lautnya 0, ini di atas laut, ini di bawah laut. Maka kalau 20 meter di bawah laut, maka ada di posisi ini kapalnya. Ini bilangannya, garis bilangannya saya buat tegak lurus, berdiri dengan bilangan yang lompat 2 ya, lompat-lompat 2. Kemudian posisi kapal naik 8 meter dari sini, naik 8 meter, naik 8 meter itu ke sini kan lompat 2, 2, 2, 2, 2. Maka posisi kapal akhirnya ada di sini, yaitu di kedalaman negatif 12. Begitu ya. Posisi awalnya di sini, naik 8 meter ke atas, maka berada di posisi negatif 12. Agar lebih mudah lagi, mari kita mencoba menggunakan yang lainnya. Ada penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula di titik 0, kemudian melangkah ke depan sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian melangkah lagi sejauh 5 langkah. Nah, maaf saya ganti slide-nya karena tidak muat. Yang tadi di posisi 4 tidak terlihat ya. Kemudian posisi 4 melangkah lagi 5 langkah ke depan. Nah, berarti kan 4 ditambah 5. Artinya di posisi berapa sekarang Udin berhenti? Di posisi lantai ke 9. Karena 4 ditambah 5 itu 9. Kalau positif ditambah positif gampang ya, 4 tambah 5, 9. Sekarang positif dengan negatif. Misalnya 9 ditambah negatif 6. Bagaimana ini maksudnya? Ya, kita buat mempermudahnya dengan garis bilangan. Awalnya posisinya kan di 0. Karena di posisi itu berubah 9. Maka dia bergerak ke angka 9. Setelah bergerak ke angka 9, ditambah negatif 6. Ditambah tapi bilangannya negatif. Artinya apa? Kalau ditambah jangan berpikiran terus maju ke depan. Tidak begitu. Karena kita harus melihat bilangannya positif apa negatif dulu. Kalau tadi bilangan positif dengan positif, kita maju aja terus, tidak masalah. Tapi ternyata bilangan penambahnya itu bilangan negatif. Akhirnya bagaimana kalau bilangannya negatif? Ternyata kalau bilangannya negatif, meskipun itu ditambah, tapi geraknya menjadi mundur. Ya, jadi kalau kita lihat 9 ditambah negatif 6. 9-nya sudah di sini. Tadi awalnya 9, dia berdiri di sini. Kemudian ditambah negatif 6. Artinya apa? Artinya dia mundur lagi. Bukan semakin maju, tapi malah mundur. Mundur berapa langkah? 6. Pak, berarti kalau seperti itu seperti dikurang ya Pak? Iya betul, malah jadinya kayak dikurang kan? Nah, maka harus diperhatikan. Bilangannya positif atau negatif, meskipun itu ditambah. Berarti kalau gitu, di posisi 9 mundur atau dikurangi 6. Maka hasilnya 9 ditambah negatif 6 itu adalah positif 3 atau 3. Nah, ini positif dengan negatif. Sekarang negatif dengan positif. Negatif 8 ditambah 4. Ya. Posisi si anak itu ada di sini. Garis bilangan di negatif 8 dulu. Kemudian ditambah 4. Ditambah berarti itu harusnya kan ke kanan. Tapi kalau itu negatif ya jangan ke kanan. Tapi yang sekarang itu masih positif. Ditambahnya masih positif. Artinya apa? Ditambahnya positif. Dia posisi awalnya di negatif 8. Kemudian ditambah positif 4. Artinya dia maju ke depan. Ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Akhirnya gimana? Negatif 8 ditambah 4. Itu hasilnya adalah ini posisi dia terakhir.
yaitu posisinya di negatif 4. Lanjut, itu negatif dengan positif. Sekarang negatif dengan negatif. Contohnya, negatif 7 ditambah negatif 3. Kita gunakan garis bilangan. Negatif 7 ada di posisi ini. Kemudian tambah berapa? Tambah negatif 3. Tambah negatif 3 berarti mundur dia karena negatif penambahnya. 7 mundur 3. 1, 2, 3. Berarti posisinya negatif 7 tambah negatif 3 itu adalah negatif 10. Nah, itu tadi kalau penjumlahan ya. Jadi ada penjumlahan positif-positif, positif-negatif, negatif-positif, dan terakhir negatif-negatif. Belum paham, diulang-ulang. Belum paham lagi, diulang lagi, diperhatikan lagi, gitu ya. Jangan mudah menyerah, ya, jangan mudah menyerah. Saya doakan kalian mudah untuk memahaminya. Baik, kalau ini penjumlahan, sekarang pengurangan. Nanti kalau waktunya cukup ya, kalau pengurangan. Kalau Pak Fajar nanti menjelaskannya nggak cukup, nanti bisa Pak Fajar ulang untuk pertemuan selanjutnya. Ini kita manfaatkan waktunya dulu. Pengurangan. Jadi pengurangan itu ada pengurangan positif dikurangi positif, positif dikurangi negatif, negatif dikurangi positif, negatif dikurangi negatif, gitu ya. Sebenarnya ada tahapan yang harus dilalui, tidak langsung ini, tidak langsung slide ini, tapi ada tahapan. Tapi memang Pak Fajar lompat karena saya khawatir bisa jadi malah itu nanti membingungkan. Maka pada kesempatan ini untuk pengurangan saya langsung loncat untuk dihafalkan saja bahwa kalau ada soal pengurangan itu bisa diubah menjadi penjumlahan. Contohnya 5 dikurangi 3 ini kan pengurangan. Sebenarnya ini bisa langsung dikerjakan, tapi bisa diubah juga menjadi penjumlahan. Artinya apa? 5 itu ditambah negatif 3. Atau langsung dikerjakan 5 dikurangi 3. Gampang Pak. No. Oh ya gampang. Jadi jawabannya adalah 2. Begitu kan? 5 dikurangi negatif 3. Lihat ini. Yang Pak Fajar beri tanda panah. Kalau negatif ketemu negatif, maka untuk mempermudah menghitungnya, negatif ketemu negatif itu menjadi positif. Artinya apa? 5 dikurangi negatif 3 itu sama juga dengan 5 ditambah 3. Berapa 5 tambah 3? 8. Negatif ketemu negatif. Negatif 5 dikurangi 3. Itu sama juga dengan negatif 5 tambah negatif 3. Bagaimana caranya? Caranya akan lebih mudah menggunakan garis bilangan. Awalnya negatif 5 ada di sini. Kemudian ditambah negatif 3. Karena ini kalau dirubah menjadi ditambah negatif 3. Negatif 3-nya berarti kan mundur dia, menambahnya mundur ke sini. Negatif 5 ditambah negatif 3, mundur ke sini. Artinya ya negatif 8. Berarti sama aja Pak ini, negatif 5 tambah negatif 8. Negatif 5, mundur lagi 3. Oh ya 8. Boleh begitu. Baik, yang terakhir negatif 5. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Ya, negatif 5 ada di sini, ditambah 3. 3-nya positif, berarti kan maju. 1, 2, 3. Maka negatif 5 tambah 3 itu negatif 2. Sepertinya waktunya tidak cukup ya untuk menerangkan pengurangan. Yang penting kalian penjumlahannya dulu kalian paham. Untuk pengurangan saya lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.